Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara komunitas Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau kembali menganugerahkan kami satu hari lagi. Terima kasih kami dapat diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Namun pada hari ini kami akan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk dapat mengerti, dan Roh Kudus Tuhan nantinya dapat memimpin kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ezra 1, ayat yang pertama hingga ke yang ke-11. Silahkan nanti Bapak Ibu Saudara-saudara membaca kembali ayat-ayatnya secara pribadi di tempat masing-masing. Nah, pada perenungan hari ini kita melihat konteks bagaimana Allah dapat bekerja melalui bangsa lain yang belum percaya kepadanya. Jadi bagian ini dibuka dengan keputusan Kores, raja dari negeri Persia itu. Di tahun pertamanya menjadi raja atas Babel, di mana ia memerintahkan semua orang Israel di dalam kerajaan Babel, bahkan lebih jauh dalam seluruh daerah lain yang dikuasai oleh Persia. Untuk apa? Untuk kembali ke tanah mereka dan mendirikan bait Allah di Yerusalem. Sejak bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, Tuhan membangkitkan kerajaan-kerajaan besar dan membiarkan umatnya menjadi begitu kecil dan sedikit jumlahnya. Di tengah-tengah kerajaan Persia yang begitu besar, apalah arti umat Tuhan yang tinggal beberapa puluh ribu orang saja? Tetapi mata Tuhan dan hatinya Tuhan tetap tertuju kepada umatnya, bukan kepada kerajaan-kerajaan besar yang ada. Tuhan menggerakkan hati raja ini itu menjadi pelindung dan pembebas umatnya. Dalam ayat pertama dikatakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapi rencananya. Walaupun mungkin sebenarnya tujuan Kores adalah untuk stabilitas politiknya sendiri dengan mengambil hati setiap orang jajahannya supaya dia dipandang sebagai pembebas mereka yang baik hati. Namun bagi bangsa Israel, ini adalah sebuah harapan dan awal yang baru. Biasanya kita melihat bahwa tawanan perang yang dikembalikan ke negara asalnya itu hanya pergi dengan tangan kosong. Namun pada zaman Kores, dia bukan saja mengizinkan mereka kembali begitu saja, tetapi malah memberikan perintah bagi orang-orang yang tinggal di kerajaannya untuk memberikan kepada orang-orang Israel emas, harta benda, dan ternak milik mereka. Selain itu juga persembahan sukarela untuk rumah Allah yang ada juga di Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini terjadi karena Tuhan sudah lebih dahulu berjanji kepada bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya. Itu tercatat di Yesaya 44 ayat yang ke-28. Jauh sebelum ada pemerintahan Raja Kores, Tuhan sudah mengatakan janji ini kepada bangsa Israel. Tuhan adalah pribadi yang memegang janjinya, maka pasti dia akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertolongan Tuhan dari umatnya seringkali tidak terduga. Pertolongan Tuhan bagi umatnya bahkan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bisa saja Tuhan sudah menolong kita dengan menggerakkan orang lain, namun kita sendiri yang rupanya kurang peka. Alkisah di sebuah kota kecil ada seorang pendeta bernama Samuel yang setia melayani jemaat dan masyarakat miskin. Namun suatu hari gerejanya mengalami kesulitan keuangan untuk mempertahankan biaya operasional dan keperluan hariannya. Demikian juga dana untuk membantu jemaat yang memerlukan semakin menipis. Dan bahkan listrik gereja hampir diputus karena tunggakan yang berangsur-angsur. Dengan iman, pendeta Samuel ini tetap terus berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar. Suatu pagi, saat dia sedang duduk di depan gereja, ada seorang pria tua datang menghampirinya.
Pria itu bernama Herman, pemilik toko minuman keras di kota itu. Ia dikenal sebagai orang yang tidak peduli dengan gereja, dan bahkan sering mengkritik akan orang-orang Kristen yang ada di sana. Pak Herman berkata, "Pak Pendeta, saya dengar bahwa gereja Anda mengalami kesulitan. Ini ada sedikit bantuan untuk Anda." Ia menyerahkan sebuah amplop berisi sejumlah uang yang ternyata cukup untuk membayar tagihan gereja dan membantu beberapa keluarga yang kesulitan. Dengan terpana dan takjub, Pak Samuel berkata, "Maaf jika saya bertanya, Pak Herman. Mengapa Anda mau membantu gereja?" Pak Herman tersenyum kecil dan menjawab, "Saya juga tidak tahu, Pak Pendeta. Saya hanya merasa harus melakukannya. Mungkin karena saya juga melihat bagaimana gereja ini menolong banyak orang, termasuk beberapa karyawan saya." Pendeta Samuel mengucapkan terima kasih dan kemudian bersyukur di dalam doanya. Ia juga teringat bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan cara yang terduga, bahkan melalui orang yang mungkin belum percaya sekalipun. Demikian dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Apakah kita mau tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan bagi hidup kita? Maukah kita tetap beriman kepada Yesus Kristus yang sudah rela mati menebus kita dari jerat maut dosa dan mempercayakan segala kebutuhan hidup kita kepadanya? Marilah kita tetap hidup setia berdoa dan beriman kepada Tuhan saja, sebab Tuhan selalu menggenapi janjinya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita selalu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Dan kiranya firman yang sudah disampaikan ini, Engkau boleh menanamkan di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Dan biarlah kami tetap terus menaruh harapan penuh kepada Tuhan saja. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.